PPT-nya tuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong PPT-nya, Wi. Dah. Baik. Perkenalkan, saya Rani Rahmika, NIM 1820901102. Materi yang akan saya sampaikan hari ini adalah mengenai penelitian dan publikasi. Next. Baik, kita langsung saja ke kasus pertama, yaitu dunia pengetahuan Belanda dikejutkan dengan kasus penipuan yang dianggap terbesar dalam sejarah. Diederik Stapel, yang saat ini adalah mantan guru besar psikologi sosial, menyusun data-data dan penelitian palsu yang diterbitkan dalam puluhan artikel di majalah ilmu pengetahuan. Demikian lansir Radio Nederland tanggal 1 bulan 11 tahun 2011. Guru besar psikolog Universiteit van Tilburg itu dinonaktifkan sejak awal September lalu, setelah ia terbukti menggunakan data palsu untuk publikasi ilmiahnya. Tapi penipuan Stapel tidak hanya mengenai hasil penelitian saja, kata penyidik Level. Stapel dengan kekuasaan yang dimilikinya mengintimidasi peneliti-peneliti muda. Jika ada seseorang terus bertanya, maka ia mengatakan, saya punya hak untuk dipercaya. Namun yang lebih parah, ia dapat berkata, saya jadi ragu, apakah Anda bisa mendapatkan promosi? Menurut Level, penipuan hanya dilakukan oleh Stapel sendiri. Dari berita yang dilansir oleh website resmi media online hidayah.com pada hari Jumat tanggal 4 November 2011, dapat diketahui bahwa Stapel berdasarkan buku Himsi dikenakan tindak pelanggaran sebagai berikut. Next. Baik, kode etik yang digunakan dalam kasus tadi ialah terdapat pada bab 4, yaitu penelitian dan bab 9, penelitian dan publikasi. Pertama, pasal 50, pengelabuan atau manipulasi dalam penelitian. Psikolog dan ilmuwan psikologi boleh melakukan penelitian dengan pengelabuan. Dengan pengelabuan, teknik pengelabuan hanya dibenarkan bila ada alasan ilmiah untuk tujuan pendidikan atau bila topik sangat penting untuk diteliti demi pengembangan ilmu. Sementara cara lain efektif tidak tersedia. Bila pengetahuan terpaksa dilakukan, psikolog atau ilmuwan psikologi menjelaskan bentuk-bentuk pengelabuan yang merupakan bagian dari keseluruhan rancangan penelitian pada partisipan sesegera mungkin. Jika memungkinkan partisipan menarik data mereka, bila partisipan menarik diri atau tidak bersedia terlibat lebih jauh. Yang kedua yaitu pasal 53, mengenai pelaporan dan publikasi hasil penelitian. Psikolog dan atau ilmu psikologi bersikap profesional, bijaksana, jujur dengan memperhatikan keterbatasan kompetensi dan kewenangan sesuai ketentuan yang berlaku dalam melakukan pelaporan atau publikasi hasil penelitian. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari kekeliruan penafsiran serta menyelesaikan masyarakat pengguna jasa psikologi. Next. Baik, kita masuk ke kasus kedua. Pada tahun 1950, Harry Harlow menguji ketergantungan balita terhadap figur lain. Dalam penelitian ini, Harlow menggunakan
kera rhesus. Kera ini dipisahkan dari ibunya, dari ibu aslinya, lalu digantikan dengan dua ibu lain. Satu terbuat dari kain dan satu lagi terbuat dari kawat. Kera dari kain tidak memberi manfaat selain rasa nyaman, sementara kera dari kawat dilengkapi dengan botol susu. Selama penelitian, bayi kera lebih banyak menghabiskan waktu dengan kera kain dibandingkan kera kawat. Bahkan saat bayi kera ditakut-takuti oleh Harlow, bayi kera memilih memeluk kera kain, bukan kera kawat. Penelitian Harlow ini dihentikan pada tahun 1985 karena bertentangan dengan peraturan apa soal perlakuan yang tidak pantas terhadap hewan. Next. Kode etik yang digunakan dalam kasus tersebut ialah pasal 52, yaitu mengenai penggunaan hewan untuk penelitian. Pada kasus di atas dapat terlihat bahwa terjadi pelanggaran kode etik pada pasal 52 ayat 1, yakni berkaitan dengan tanggung jawab dalam memastikan kenyamanan hewan dan memperlakukan hewan secara baik, mengikuti prosedur yang berlaku, dan berperi kemanusiaan terhadap hewan tersebut. Sementara pada kasus tersebut terlihat apabila peneliti membuat hewan menjadi tidak nyaman dan berperilaku tidak pantas terhadap hewan, seperti memisahkannya dengan induk aslinya, lalu menggantikannya dengan dua induk lainnya. Kemudian peneliti juga menakut-nakuti hewan tersebut agar reaksi ketergantungannya terhadap seseorang figur terlihat. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila teman-teman ingin bertanya, dipersilakan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Kayaknya tidak ada yang bertanya nih. Oke. Kalau teman-teman tidak ada yang ingin bertanya, saya akhiri perkuliahan kita hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.